Yang record yuk. Yang record siapa? Halo, Bapak Ibu yang record kelompok 4 dan kelompok 2 siapa ini mau dijadikan co-host sama Mbak Dwi? Kelompok Kelompok 4, 4 saya, Bu. Kelompok 4 Murosid kelompok 4 Suwarno. Pak Nur Roset Suwarno Mbak Wi. Oke. Kelompok 2, Nomor dua Mbak Laudia Ludi udah Cynthia. ya. Laudia Cynthia Bella. Mungkin yang kelompok 4 ini karena sudah dibuatkan room ya bisa masuk ke 4A dulu. Nanti biar penjaga gawangnya ada Pak Muklasin sama Mbak Dwi ya. Ya, Yang kelompok betul 2 Ibu. silahkan masuk di 2A. Ya, doa dulu ya. Yang Ya, kelompok 4 di 4A di dulu. 4A dulu. Nggih. Jangan lupa record. Mbak Dwi, Ya, Bu. laptopku kok nggak kelihatan breakout room-nya ya? Ibu di kelompok 4 ya. Coba tak masukkan langsung aja, Bu. Heeh, boleh. Kok 4? Aku masuknya di Eh, anu, Bu, Mbak, dua, yang dua. kelompok Sorry. 2. Heeh. Mm-mm. Di saya juga tidak ada breakout room, Nah, Mbak Dwi. berarti sama tak pikir aku ki sing bodoh gitu Nah, piye. Heeh. masukin aja ya. Oke. Jadi kalau ada pilihan join, klik join. Oh Heeh. iya, saya juga nggak ada ya Bu, Oke, Bu Dwi. tar dulu.
Kurang satu ya. Kurang satu Pak Imam. Pak Imam. Tadi sudah ada di grup besar ya, Pak Imam itu. Belum bisa masuk ke sini mungkin. Iya tadi ada Ya, di sudah Pak. Nah, ini sudah ya. Sudah Nah, Bu jadi. baik, Bapak Ibu sekalian kita mulai dulu ya. Sudah siap yang merekam ini? waktu Sudah saya. Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita bertemu pada eh, forum yang sangat luar biasa ini, khususnya bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah lolos menjadi CPNS ya, PNS. Oke, pertama saya ucapkan selamat dulu Bapak Ibu, ya, selamat masuk di dunia CPNS dan mudah-mudahan setelah mengikuti ini Bapak Ibu bisa menjadi PNS yang sesuai dengan agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan habituasi itu. Ya. Tentu yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk terlibat aktif dalam artinya salah satu keinginan Bapak Ibu kan sudah tercapai yaitu menjadi CPNS dan mudah-mudahan nanti betul-betul bisa menjadi PNS yang berdedikasi tinggi ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh ya, ini ada yang beragama selain Islam enggak? Tidak ada, berarti. Kalau diam semua berarti tidak ada ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelumnya saya akan share dulu untuk PowerPoint-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Akan tetapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu, yaitu saya punya nama Budi Lestari, ya. Kemudian saya lahir di Magelang, Gadingan, RT 2, RW 6, Bojong, Mungkit, Kabupaten Magelang. Kemudian saya dulu sebagai guru, yaitu tahun 1992 sampai 2006. Nah, saya sejak tahun 2026, khususnya itu Desember, itu masuk mutasi ke BDK Semarang dengan jabatan yang berbeda, yaitu sebagai Widya Iswara, ya, ahli magia. Oke. Nah, dulu saya pendidikan di IKIP Jogja, kemudian di IPA UNES, ya, dan kemudian berbagai macam pelatihan-pelatihan, ya, dan yang terakhir itu adalah pelatihan ASN berbicara untuk Latsar 2025 yang diselenggarakan oleh apa namanya, LAN. Nah, itu nih Bapak Ibu. Nah, setelah ini, monggo Bapak Ibu silahkan perkenalkan diri, yaitu sederhana saja itu nama lengkap ya, kemudian jabatan dan unit tugas. Ya, monggo silahkan. Siapa yang ingin berbicara dulu? Silahkan. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ludi Ya, Cynthia. perkenalkan nama saya Ludi Sinti Hawasa Putri. Saya Mhm. jabatannya adalah Peranata Hubungan Masyarakat di Balai Litbang Agama Semarang. Oh, di Balai Litbang, ya, Nggih. dekat lah, jelas. Ya. Aslinya mana?
Saya aslinya Malang, Jawa Timur. Lumayan jauh ya lintas provinsi. Iya. Tapi tidak apa-apa. Nanti di Semarang pasti lebih suka lagi. Ya. Oke, selamat Bu Cynthia. Mohon maaf sebelumnya saya panggilnya Bapak Ibu nggih, karena nanti begitu Bapak Ibu bekerja di instansi, insya Allah itu panggilannya bukan Mas dan Mbak lagi. Ya, karena ketika melayani masyarakat itu kan apapun. Dan terutama secara psikologi akan terjadi lompatan kedewasaan dengan cepat ketika seseorang itu dipanggil Ibu dan Bapak. Itu. Nanti mudah-mudahan dengan cara seperti itu Bapak Ibu makin siap untuk melayani masyarakat karena sudah merasa dewasa. Nah, ketika masih dipanggil Mas dan Mbak itu kan seolah-olah masih agak anak-anak remaja, apalagi adik-adik. Nah, itu harapannya ada lompatan psikologi gitu Bapak Ibu. Baik. Lanjutnya Sinten? Belas ini tadinya Malang ya. Malang. Terus yang kedua Sinten? Monggo. Saya Bu. Ya. Pak Gunarto. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Gunarto, nama lengkap Gunarto. Itu udah lengkap ya Bu? Iya, lengkap banget ya kayaknya. Terus jabatan saya penghulu ahli pertama, penempatan unit di KUA Cilongok, Kabupaten Banyumas Bu, Jawa Tengah. Cilongok. Di Cilongok Bu, nama Iya, kecamatan. Banyumas ya. Di Aslinya mana Banyumas. Pak? Aslinya Cilacap Bu. Oh, berarti agak dekat ya? Iya, tetangga kabupaten. Tangga kabupaten. Iya. Mungkin 1 jam ya? Iya, 1 jam, sekitar 1 jam. Iya, terima kasih Pak. Iya, monggo Kami Bu. berikutnya. Iya. Ya, saya Bu. Assalamualaikum. Oh, Monggo. Iya. Pak Gus Arif. Ya, perkenalkan nama saya Gus Arif Biatullah, jabatan penghulu ahli pertama, tempat kerja di KUA Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Penghulu ya? Penghulu Di Demak ya? di Demak. Iya. Aslinya? Asalnya Demak, Tidak bergeser ini. cuma beda kecamatan. Iya, mudah-mudahan tidak bosan ya, karena tidak beda dengan aslinya. Oke, selamat dulu, Pak Gus Syarif siapa Gus Arif nih? Biatullah. Hidayatullah. Ya. Berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Nama saya Malana, Bu. Ya, Saya guru kimia di MAN 1 Kebumen. Husna Amalana itu MAN 1 Kebumen. guru di Man 1 berapa? Kebumen. Kebumen ya. Oh, tadi ada Nggih. yang angkatan 1 juga ada. Iya, Bu. Guru kimia. Alfi. Nggih, saya guru Ya, kimia, tetangga Ibu. saya, saya biologi ya. Nggih, satu Iya. alma mater Iya. Hah? Dari UNES. Oh ya, Nggih. berarti cuma tetanggaan gedung lah. Nggih, Bu. Iya. Mm-mm. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, aslinya juga Kebumen. Domisili Semarang, Bu. Aslinya. Gunung Pati. Oh Dekat iya. UNES. Iya, Nggih. betul-betul. Nah, enak. Mm-mm. Cuma Kebumen kok. Nggih, Bu. Melengkapi Bu, nggak apa-apa. Siap. Iya. Oke. Matur nuwun, Ibu. Belum nikah apa ya sudah nih? Sudah nikah, punya 2 anak. Oh, Nggih. Oke, yang lain monggo. Terima kasih. Mohon izin Ibu. Sami-sami. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nurvitasari. Saya guru bahasa Jawa di MTS Negeri 2 Banjarnegara. MTS 2. Banjarnegara. Oke. SN 2 ya. Nggih, betul. Banjarnegara. Aslinya mana? Asli Banjarnegara, Ibu. Oh, tidak ada Nggih. pergeseran. Ya, Nggih. alhamdulillah ya. Alhamdulillah, nggih. Ya, senang banget pokok men. Nggih, betul Ibu. Berikutnya monggo. Selamat Nggih. Bu Kurnia. Nggih, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Besti ya? Jermiani, Bu. Hah? Jermiani. Besti Octavia atau siapa? Jermiani, Bu. Bentar, Jeremy. Oh, keliru. Ngepin. Iya. Ya. Iya, Bu. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Jermiani, guru bahasa Inggris di MAN 1 Pati, Bu. Iya. Aslinya? Aslinya Pati mawon, Bu. Alhamdulillah 10 menit dari rumah, Bu. Iya, deket banget itu. Nggih, Rumahnya nggih. di mana? Rumahnya di Winongpuri, Bu.
Oh, Winong ya, deket Enggak, lah. enggak deket-deket Mm-mm. banget. Saya sok ke Pati itu dulu di Semampir. Oh, malah enggak, Bu. Iya. Enggak. Oke, selamat ya, Bu Enggak, Bu. Jermani. Jermiani. Jermiani. Enggak, leres. Iya. Jarmiani ya. Enggak. Oke, yang lain monggo. Saya Bu, Saya itu Bu. Hesti. Oh ya, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, saya Hesti Oktavia, guru PPKN di MAN 1 Boyolali. Man Sampun satu. Ibu. Nggih, Man satu. Boyolali. MAN 1 Boyolali. Aslinya? Aslinya Boyolali, Bu. Ya, 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 ya. Selamat. Nggih, Oke. terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi? Mohon izin, Pak Bu. Imam? Nama saya Imam Safrudi. Saya jabatan penghulu ahli pertama penempatan di KUA Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Bandungan. Iya, Bandungan, Bu. Bandungan Semarang ya. Aslinya? Aslinya? Aslinya Kecamatan Semowono. Samping. Oh ya, tetangga. Tetangga ya, betul, Bu. Tinggal naik. Sebentar. Nggih. Sampai. Nggih. Ya, selamat. Siapa Matur lagi? suwun. Nggih. Saya Bu. Bu Kiki. Oke. Kiki, ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Kiki Amalia. Saya ditempatkan di MAN 4 Kebumen. Sebentar, kok Nama tempatnya saya kok di Kebumen juga. agak noise ya? Suaranya agak ramai ya di situ. Nggih. Sedikit ramai, nggih. Ya, Bu Kiki Amalia di mana? Saya di MAN 4 Kebumen, Ibu. MAN 4 Kebumen. Nggih. Ya, Kebumen. Aslinya mana? Kebumen juga? Saya aslinya Kebumen juga. Coba Bu, kalau bisa upayakan cari tempat yang agak sepi. Nggih, Ibu. Kayaknya latar belakang guru yang mengajar di situ kan? Nggih. Iya. Upayakan agak sepi ya. Nanti kalau siapa tahu jenengan pas membutuhkan untuk bicara, saya bisa mendengarnya. Baik, yang lain monggo. Satu lagi. Pak Jihad. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri nih, Bu. Nama saya Jihad Arif Solihin, jabatan penghulu ahli pertama penempatan di KUA Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Oh, ya. Terus aslinya? Asli Semarang, Bu. Mantep lah. Berarti, ya terima kasih Pak. Nggih. Berarti ini kalau saya lihat itu apa namanya? Yang pindah provinsi itu satu yaitu Bu Cintia dari Malang ke Semarang, Gunung Pati, yang Bu Usna itu Gunung Pati ke Kebumen ya, Banjarnegara, Pati. Oh, yang lain enak ini, dekat rumah. Maka karena ini panjenengan sudah mendapatkan hal yang istimewa, yaitu kecuali Bu Cynthia dan Bu tadi ya, Bu siapa? Husna ya? Nggih, Bu. Ya, Leres. itu meskipun begitu, tetap pesan saya sama. Ya. Bekerjalah dengan niat, ya tentu bismillah, untuk memberikan yang terbaik. Ya. Jadi yang dekat apalagi karena tidak perlu kos, tidak perlu kontrak, tidak perlu mudik misalnya, itu tunjukkan dedikasi yang luar biasa, kemampuan yang juga luar biasa. Kemudian yang jauh, jangan patah hati, siapa tahu justru di tempat itulah rezeki kebaikan. Kalau yang lain di BDK itu ada yang dilempar jauh-jauh Bapak Ibu, jadi tetap harus syukurin ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke hal berikutnya. Ya. Oke. Bentar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Tadi perkenalan sudah, kemudian harapan dan targetnya apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa 3 orang saja, silahkan. Harapan dan targetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama Husna Amalana, mohon Hmm, izin menjawab, Bu. ya, Yang saya harapkan dari pembelajaran agenda 1, tentunya saya semakin agenda 3. memahami, agenda 3, mohon maaf. Agenda Hmm, 3 ini saya semakin memahami kedudukan saya sebagai ASN, hmm, fungsinya, tugas-tugasnya, dan kemudian hmm, semakin meningkatkan mungkin dari digital skill atau ethics hmm, skill maupun hmm, culture skill dan hmm, culture digital dan hmm, safety hmm. digitalnya terkait dengan materi yang akan dipaparkan Ibu, yang akan Ya, dijelaskan Ibu pada hari ini. Ye. baik, terima kasih Bu Husna. Yang Ye. lain? Satu lagi mungkin? Tidak ada. Apakah Assalam- memang, iya, siapa ya. ini? Saya Ludi. Target saya untuk menganalisis, saya sebenarnya lebih ingin tahu tentang konsep smart governance dan keterkaitannya dengan tugas dan fungsi ASN di era digital. Lalu harapannya supaya lebih memahami tentang konsep smart governance itu sendiri. Iya, Bu Ludi. Bu Ludi sini ya, nggih? Nah, baik Bapak Ibu, saya kira mungkin ada lagi enggak? Satu lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sinten, Pak? saya Gunarto, Bu. Oke. Oke. Dengan di pembelajaran ketika ini, saya emang belum paham, maksudnya sedikit paham tentang apa yang nanti kita bicarakan pembelajaran agenda 3 ini, terutama untuk literasi digitalnya, karena saya Iya. sendiri memang saya sadari untuk digitalisasinya masih kurang untuk literasinya. Iya. Dan untuk targetnya saya, karena tadi saya juga belum bisa, saya berusaha untuk bisa menjadi lebih paham atau bisa menguasai lah, setidaknya bisa Iya. menguasai Jadi tentang digital literasi Pak yang nanti diberikan. penghujung. Bu, saya Iya. belum. Demikian ya Bu ya. Iya, iya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Cukup nggih Bapak Sama-sama Ibu? Bu. Jadi tadi sampaikan Bu Husna, itu harapannya makin paham tentang kedudukan, fungsi, tugas ASN, kemudian pemanfaatan literasi digital, khususnya berkaitan dengan 4 pilar literasi digital. Kemudian untuk Bu Ludi, itu lebih paham tentang smart ASN dan bagaimana implementasinya untuk mencapai smart governance ya. Itu. Kemudian untuk Pak Gunarto itu memang belum paham, maka nanti targetnya harapannya makin memahami tentang IT dalam kinerjanya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, di agenda 3 itu insya Allah nanti itu akan tercapai apa yang diharapkan, akan tetapi mengingat waktunya juga sangat terbatas sekali, maka nanti akan ada beberapa mungkin trik atau saran yang saya sampaikan untuk pemahamannya itu. Ya. Nah, yang pertama kurikulum kita itu untuk pembentukan karakter PNS itu kan agenda 1 itu tentang sikap perilaku bela negara. Kemudian yang kedua nilai dasar PNS. Yang ketiga kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan habituasi. Kemudian untuk kurikulum penguatan bidang tugas itu agenda 1-nya itu adalah kompetensi teknis umum atau administrasi dan yang kedua kompetensi teknis substansi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja Bapak Ibu masih ingat apa saja sikap perilaku bela Cinta negara itu tanah Bapak Ibu? air, setia pada bangsa dan negara, kemudian rela berkorban. Iya. Nah, udah rela apa ya? Apalagi ya Bu? Bu Husna ya. Apalagi coba, yang lain boleh mempunyai kemampuan menambah. bela negara.
mempunyai kemampuan Ada. bela negara. Pak siapa ini? Saya Bu Gunarto. Oh, Pak Gunarto, nggih. Pak Gunarto, nggih. Memenuhi kemampuan bela negara. Oke. Kemudian ya mempunyai kemampuan untuk membela negara. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu kan kemampuan sebentar, cinta tanah air, kesadaran, rela berkorban, setia pada Pancasila ya. Kalau misalnya hmm, di bela negara itu kalau sekarang kan memang tidak bisa misalnya ikut perang. Memang tidak ada perang secara real, tapi sebetulnya kan perang itu banyak sekali ya, misalnya terjadi di dunia kerja atau yang lain. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Kita ditantang untuk menunjukkan kemampuan awal bela negara di instansi. Mohon izin menjawab, Ibu. Jadi, Husna Husna, Maulana, nggih, yang baik terkait dengan penerapan nasionalisme di lingkungan sekolah, misalnya dalam mengikuti upacara, saya melaksanakan upacara dengan hikmah dengan sikap yang benar-benar memberikan teladan bagi anak-anak tanpa berbicara dengan orang lain. Kadang kan kalau di upacara itu kadang ada yang masih ngobrol seperti itu. Sebenarnya itu kan tanpa ya, kita sadari itu betul. anak-anak melihat Mm-mm. kita sebagai tokoh teladan Mm-mm. yang harusnya dicontoh seperti Iya, itu. Kemudian baik. Iya. menggunakan ini Bu, apa namanya, dari dalam negeri yang lokal seperti itu, mencontohkan kepada murid-murid Hmm. kita, ini loh di Indonesia juga UMKM-nya juga bisa memproduksi yang produk-produk yang bagus, yang berkualitas seperti itu sehingga mereka lebih mencintai tanah airnya. Cih, matur nuwun Oke. Ibu. Ya, sami-sami terima kasih Bu Husna. Meskipun pertanyaannya berikutnya ketika kita sudah hidup di dunia nyata, kita tidak bisa lepas dari produk luar negeri. Pasti HP itu pegangnya ya banyak kan luar negeri ya dan lain-lain. Ya, akan tetapi mungkin memang betul kita mindset kita memang harus ke produk lokal juga. Baik, itu dulu. Kemudian kita teruskan lagi ya. Hmm, yang berkaitan dengan sebentar Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan ini, nilai-nilai dasar PNS. Itu apa contohnya Bapak Ibu? Nilai-nilai dasar PNS. Oke, Monggo. Yang saya lain Ibu. agak cepat. Nanti yang jawab nanti Bu Oke, Husna semua mah repot loh ini. Ayo, yang oke, lain. saya Ibu. Saya Siapa? Ibu. Kiki Amalia, Bu. Kiki 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 Amalia. Amalia, ya. Oke, oke. Untuk nilai-nilai dasar ASN atau core value sendiri, kemarin yang sudah kami pelajari itu berakhlak, Ibu. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, ada akuntabel, terus kemudian ada kompeten, ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Ibu. Ya. Baik, ini Bu Kiki Amalia. Nah, bagaimana pengembangan panjenengan besok itu ketika di instansi untuk yang berkaitan dengan nilai kompeten? Apa yang harus panjenengan lakukan? Apalagi Enggak, ada Ibu, sebagai ketentuan bahwa ASN itu kan paling tidak setahunnya itu 20 JP ya. Iya. Itu untuk pelatihan. Monggo. Enggak, Ibu, Siapa? saya sendiri sebagai seorang saya lagi atau yang lainnya, Ibu? Oh, ini Mbak Bu Kiki. Boleh Iya, yang lainnya atau dulu, yang Bu lain? Kiki. Oh, yang Ya, lainnya. yang Oke. lain dulu. Terima kasih, Bu. Iya, Iya. sama-sama Bu Kiki. Ya, Bu. Ini Siapa? dapat menjawab Pak Gus Arif. Pak Sarif, nggih. Ya, untuk saya kan penghulu di KUA itu Mm-mm. kalau kita mengembangkan kompetensi diri tentang Mm-mm. digitalisasi untuk Mm-mm. diterapkan di instansi Ya, dan terus belajar itu Bu. nggih.
Bagus nggih Pak Sarif. Pak Sarif sebentar. Pak Dari Sarif, oh penghulu Demak. Bagus Sarif ya, nggih. Nggih. Saya cari Sarif itu yang mana itu. Nah, Pak Gus Sarif ya, penghulu. Baik Pak, terima kasih. Jadi dua saja dulu nggih. Jadi betul sekali yang disampaikan teman-teman itu bahwa sebagai calon PNS itu nanti ketika di instansi itu betul-betul harus menerapkan itu. Jangan sampai setelah masuk buku ternyata lingkungan instansi saya kok seperti ini, misalnya ada yang keset, ada yang malas, ada yang apa. Nah itu tetap kembali lagi ke niat awal kita, yaitu antara lain itu adalah selalu mengembangkan kompetensi diri. Itu nih Bapak Ibu, jangan sampai nanti terwarnai oleh hal-hal yang negatif. Upayakan justru panjenengan yang datang itu kan masih semangatnya itu semangat yang luar biasa, sehingga bisa mewarnai yang lainnya. Misalnya seperti yang dikatakan Pak Sarif nanti akan berupaya untuk mengembangkan yang berkaitan dengan IT ataupun Pak Gunarto juga iya dan Bu Husna dan lain-lain itu. Oke, maka karena generasi itu generasi Gen Z, bukan Gen Z ya, tapi generasi Z itu yang Gen Z, Bu. lahir Gen Z Milenial. itu, iya milenial itu otomatis begitu lahir itu mungkin sudah pegang HP, ya. Mungkin loh ya. Ada yang kelahirannya tahun 2000 Kami 90-an, Bu. berapa? Kelahiran Iya, 90. Kami masih 90-an. Gen Z, Bu. 90. Milenial, Masa sih? milenial. Milenial, Iya. Bu. Milenial, Bu. Milenial. Milenial, Oh, Bu. nggih, 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 nggih. 90-an. Si milenial. Kalau saya Masih apa 90-an, Bu. namanya? Baby boomer. Apa? Ibu baby boomer. Maksudnya apa? Generasi sebelum itu, Bu, milenial, Bu. Iya, jadi sebetulnya itu 92 masih generasi Z ya. Hmm? Masih generasi Z, Bu. Belum Z. Ya, kalau seperti saya itu kan jelas kelahirannya itu laptop aja belum ada ya. Itu. Ya, tapi jangan lupa ketika kita menjadi ASN itu harus selalu berjuang, berusaha, belajar seumur hidup. Jadi tidak ada alasan, misalnya seperti contoh saya itu kan kelahiran 65. Dan kebalikan dengan jenengan baru masuk, saya sudah mau keluar. Nah, tapi saya juga nggak mau kalau dikatakan terlalu gaptek, ya. Hal itu bisa dibuktikan kemarin saya ikut di perkenalannya itu, ikut apa lomba penulisan penyusunan modul e-modul ya, e-book. E-book Nah, AI. ini untuk WI se-Indonesia semua kementerian ya yang menyelenggarakan juga LAN, itu saya memperoleh juara untuk konten terbaik. Wah, keren Nomor sekali, 3. Bu. Oke. Masya Allah. Ya, tapi kan lumayan se-Indonesia lagi itu. Nah, artinya meskipun umur kita itu nanti makin tambah itu jangan sampai kalah dengan yang muda. Maka di sini monggo Bapak Ibu yang katanya IT-nya masih agak agak berkurang itu selalu ditingkatkan. Jangan menyerah ya Bapak Ibu. Siap. Nggih, karena itu nanti akan membantu banget kinerja panjenengan. Zaman sekarang itu IT sangat membantu pekerjaan kita. Baik Bapak Ibu, waktu jalan terus. Nah, untuk manajemen ASN itu kompetensi dasar yang ingin dicapai itu adalah pemahaman secara utuh mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Ya, termasuk tadi yang dicontohkan oleh Bu Husna apa Bu Kiki ya, yang ketika upacara itu masih ada yang bisik-bisik dan lain-lain, itu langsung banget ya. Apalagi upacara sambil pegang HP. Misalnya itu. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN, ya misalnya nanti dalam kenaikan pangkat dan lain-lain ya. Kemudian smart ASN itu nanti harapannya membentuk karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki
kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan dua implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti memang sebetulnya itu ketika sudah menemukan isu, ya, satu isu yang penting dan harus dipecahkan dalam bentuk solusi karya inovatif, itu memang harapannya Bapak Ibu nanti menggunakan Smart ASN-nya itu, ya, dengan tidak melupakan pilar literasi digital. Oke. Nah, nanti untuk sasaran Latsar CPNS itu sendiri, harapannya itu nanti Bapak Ibu setelah lulus dari Latsar ini akan menjadi PNS yang profesional, yang berkarakter, berlandaskan pada core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, harapannya itu. Bapak Ibu siap enggak ini Bapak Ibu? Menjadi PNS yang profesional, berakhlak, dan smart ASN. Siap, Bu, siap. Siap ya? Insya Allah Ya, siap. bukan siap-siap loh Pak. Siap ya? Siap. Siap, Harus siap. siap. Pokoknya siap untuk berubah atau yang sudah baik tetap dilanjutkan makin berkembang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pengalaman belajar Anda di MOOC? Ayo, tolong diceritakan sebentar saja. Monggo. Halo. Saya, Bu. Ya, siapa nama? Langsung nama? Hesti, Bu. Ya, gimana? Ya, pengalaman belajar saya terkait dengan Latsar dengan sistem sinkronus maupun asinkronus ini membuat saya harus belajar beradaptasi ya, Bu ya. Mm-mm. Yang awalnya tidak seperti ini gitu ya. Mm-mm. Biasa tatap muka, belajar tatap Iya. muka, terus kemudian harus pakai peralatan seperti ini yang awalnya Mm-mm. saya sama sekali belum gitu ya, Bu ya. Jadi saya harus belajar, harus Mm-mm. beradaptasi gitu. Kemudian dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah diberikan dari mulai agenda 1, agenda 2 Mm-mm. itu memberikan saya nilai-nilai yang mana Mm-mm. nilai-nilai itu harus bisa saya terapkan kaitannya dengan tugas saya sebagai ASN gitu ya. Mm. Kemudian dalam pembelajaran kelompok misalnya Mm. tugas-tugas kelompok kami harus berinteraksi Mm-mm. dari berbagai tempat ya Mm. Bu ya. Jadi Mm. kami harus beradaptasi, kemudian saling berkolaborasi, jadi membuat kami bertambah pengalamannya. Begitu Bu. Oke. Ya, Terima kasih. baik. Ya, terima kasih. Bu Esti, ini kayaknya pertanyaannya itu jawabannya cocok kalau pertanyaannya diganti ya. Pengalaman belajar di blended learning, yaitu Oh secara iya, nggih. tidak apa-apa. Ya, tapi saya Tapi tangkap pengalaman. apa Nggih. yang sudah disampaikan dan harapannya itu nanti itu akan dari yang ditangkap ini ya. Harus beradaptasi, sinkronus asinkronus, agenda 1 harus bisa diterapkan, kemudian harus berinteraksi dengan peserta yang lain. Nah, nanti mudah-mudahan bisa diterapkan di instansi juga ya. Itu. Baik. Berikutnya, bagaimana pengalaman belajar Anda di MOOC? Yo, yang lain. Izin jawab, Bu. Siapa? Pak Busarip. Ya, Untuk monggo. pengalaman saya di MOC itu gini, Bu. Karena di situ ada beberapa modul dan video. Mm-mm. Jika saya membaca modul di HP atau laptop itu cepat lelah mata. Jadi Kalau modul di saya laptop. download di laptop ya, Oh. mata cepat Mm. lelah. Jadi saya download, saya print ulang gitu. Jadi Mm. bisa dipelajari di Mm. buku cetak. Ya, Terima betul. kasih. Maka dicetak ya, di print. Baik. Ya, memang ketika kita tuh dibatasi oleh waktu, kalau di mana video dan modul yang katakanlah video itu kan memang kita itu dibatasi waktu, maka harus manteng lihat terus nih. Tapi ketika sudah download itu kita santai, berapa menit selesai itu misalnya.
Termasuk ketika modul itu solusinya adalah dengan di print sehingga mata kita tidak capek karena sinar yang terpantul dari kertas dan sinar yang terpancar di laptop itu memang berbeda nih Bapak Ibu, lebih aman yang di kertas. Baik Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah dua saja ini. Jadi Bu Hesti itu membahas tentang pelaksanaan sinkronus dan asinkronus. Nah, saran saya apa yang disampaikan Bu Hesti itu nanti mungkin hanya perlu diedit-edit sedikit, akan menjadi learning journal ya. Learning journal sesuai dengan kondisi harian. Sedangkan untuk Pak Gus Arif itu ya memang seperti itulah pembelajaran di MOC. Baik, kita lanjutkan. Saya akan menjelaskan ini. Mohon dicermati dengan cermat karena ternyata ya saya pun seperti Bapak Ibu ketika beralih ke satu aplikasi ke aplikasi yang lain itu harus belajar dan ketika belajarnya itu disertai dengan beban yang tinggi maka nanti tetap akan bisa teratasi. Nah, sebentar saya share LK dulu di chat room. Oke. Nah, saya tutup dulu. Karena nanti urusannya itu dengan sedikit ada masalah di Collabjar ya, Bapak Ibu. LK1 dan LK3. Oke. Silahkan di-download nih Bapak Ibu. Nah, sudah terupload. Silahkan di-download. Kemudian saya akan share ini. Advan. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu untuk tugas asinkronus, jadi Bapak Ibu jangan boring ya. Pokoknya harus tetap semangat, cari penyemangat juga bahwa selama katakanlah selama pembelajaran yang sinkronus dan asinkronus itu nanti jenengan akan tetap dapat tugas-tugas nih. Untuk hari ini, hari ke-10 ya. Bapak Ibu nanti akan ada 3 tugas, yaitu LK1, 2, dan 3. Nah, LK1 dan 2 itu terdapat dalam satu file. Ya. Kemudian LK3 itu untuk tugas kelompok, itu ada di file yang berbeda. Ya. Nah, untuk yang LK4 dan 5 untuk besok pagi. Nah, kemudian, nah, nah, Bapak Ibu, saya bukakan tugasnya dulu. Mungkin panjenengan juga sudah buka. Nih. Terlihat tulisan apa Bapak Ibu? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar. Belum, Bu, belum muncul. Ya. Ini. Bentar ya. Nah, untuk Ini juga belum muncul, Bu. Hmm? Baru ada tulisan ya, ini. Bentar. Sudah di sini. Agak beda sedikit ya. Ternyata kok bingung. Kan tadi lancar kok ini ada masalah sedikit. Ya. Saya share dulu. Nah, tuh. LMS. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, di LMS Collabjar, Bapak Ibu bisa membuka? Yang ini?
Nampak kan? Kok belum nampak nggih punya saya nggih. Cuman ada tulisan Brustari underscore Hmm. BDK Semarang gitu teman-teman. Juga gitu tidak? Sudah terlihat. Oh, udah terlihat Ah, ya? ada kolapser ya? Di sini sih Udah udah Di saya tampilan sudah. Sudah ada kolapser. kolapser. Oh tampilan ya udah. kolapser. Berarti Ya, yang belum itu C. karena internet. Iya. Koneksinya mungkin Pak Imam. Ya, Mas Ya. Imam aja berarti. Heeh. Pak Imam itu rumahnya mana tadi? Di Bandungan, Bu, Bandungan. Bandungan. Bendungan ki hujannya ya Sinyal. kota loh. Heeh. Oh gitu. Mungkin ada Heeh. kabut mungkin ya, Bu. Betul. Agak Ada angin mendung. yang berembus meniadakan sinyal ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat dulu yang ditampilkan di kolapser ya. Karena ada sedikit kekeliruan, nanti sambil jenengan cek. Intinya jenengan tidak usah khawatir, guys. Untuk tugas individu, ya, individu, baik kelompok 1 maupun 2 sama, isinya itu adalah LK1 dan LK2. Ya. Kemudian, ini untuk kelompok 2 ya. Untuk tugas kelompoknya, itu nanti LK-nya adalah LK3. Coba tolong sekarang dicek, betul atau tidak. Jadi untuk individu, LK-nya adalah LK1 dan LK2. Untuk tugas kelompok, itu LK3. Nah, sambil dicek, saya akan pindah ke LK. Sekarang yang nampak apa Bapak Ibu? Apakah masih kolapser? Masih. Masih ya. Ya, saya share ulang, tapi pakai add-on mudah-mudahan bisa ya. Oke. Share. Nah, ini. Untuk LK1, Bapak Ibu sudah bisa melihat kan? Sudah, Halo? Bu. Sudah, Ya. Bu. Ya. Udah. LK1 untuk tugas apa tadi? Individu. Individu. Ya, individu. Tugas yang pertama itu adalah membuat learning journal, ya, baik sinkronus maupun asinkronus untuk hari ini. Wujudnya itu adalah video pendek durasi 3 menit. Diupload di medsos. Nah, nanti dilihat nih Bapak Ibu. Penjenengan harus memberikan tagar pada siapa saja, tagar apa saja dan add siapa saja. Itu nggih. Sehingga nanti akan langsung nampak di yang di add itu. Kemudian upload di Collabjar berupa link. Ingat linknya warnanya harus apa Bapak Ibu? Biru. Biru. Biru, Kalau Bu. belum biru, Biru. jangan di blok terus dikasih warna biru loh ya. Kalau belum biru masih hitam, di akhir tulisan itu langsung spasi enter. Nanti pasti akan biru. Ya. Ibu. Siap, Bu. Waktu pengumpulan itu sama dengan kelompok yang lain, itu nanti malam, yaitu maksimal jam 21. Ya. Cukup jelas ya ini, Bapak Ibu? Nah, kemudian, Mohon maaf Ibu, ya, saya coba mencari untuk mention Ibu, tapi kok di IG tidak ada. oh Belum IG. ketemu. Oh itu IG ya? Sebentar, untuk IG nanti saya, ini kalau ini YouTube. Oh, Jangan mau YouTube. uploadnya apa? IG biasanya, Bu. Oh IG, coba nanti saya cek dulu ya. Saya itu lupa itu pakai Gmail kayaknya. Kalau IG. Gmail itu berarti @lestari27 Kayaknya pakai itu. Ini dulu waktu saya belum familiar dengan apa namanya IG itulah yang membuatkan anak saya. Akhirnya kayaknya pakai ini. Oke. Kalau yang ini YouTube. Apa namanya, Ibu? Iya, sami-sami. Nah, ini tugas yang pertama sudah cukup jelas? Nanti linknya ditaruh di Word, PDF. Word. Iya. Sebentar, ini yang belum selesai. Iya. Nah, Bapak Ibu,
tugas ini nanti silahkan jenengan otak-atik dipercantik pakai CapCut ya. Itu untuk anak muda kan cepet banget toh. Atau pakai yang lain. Kasih judul, kasih teks, kemudian apalagi yang bisa mempercantik, memperindah bahwa itu karya yang katakanlah agak-agak profesional gitu loh. Jangan hanya setelah video terus ngomong-ngomong tanpa ada apa-apa. Gitu nggih. Tapi kita tidak menuntut terlalu tinggi sampai seperti profesional itu tidak. Tapi jangan polosan. Ya. Baik. Berikutnya LK2 juga hari ini nggih Bapak Ibu. Individu. Dan ini karena ini terkait antara 1 dan 2, maka nanti uploadnya cukup satu file. Cukup satu file itu nanti. Nah, ini yang nampak apa Bapak Ibu? Kosong. Apa Kosong. buat? Nah, maka nanti LK1, nah, nanti tentang apa judulnya ya tadi? Judul, kemudian langsung link. Nah, linknya titik-titik. Ya. Kemudian bawahnya, ini kasih A ya. A, kemudian kemudian B. Nah, B apa tadi? Oh, ora gelem tadi. Nah, B. B adalah LK berapa? LK2. LK2 tentang apa? Aku, instansiku, Nah, dan tentang rencana. aku titik-titik. Itu ya, kalau ini YouTube atau Instagram tadi nggih Bapak Ibu. Nih, caranya gitu nggih Bapak Ibu. Baik, siap. Oke. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke ini. LK2 tugas individu, ini tentang aku, instansiku, rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Nah, buatlah satu gagasan mengenai titel tadi, kemudian dengan jumlah kata minimal 500 kata, maksimal berapa Bapak Ibu? Kita batasi minimal, tapi kalau banyak itu upayakan satu halaman gitu Bapak Ibu. Satu halaman sehingga tidak terlalu banyak. Kemudian hasil dibuat dalam bentuk PDF. Nah, maka tadi yang format AB yang ini kalau sudah jadi itu ubah menjadi format PDF. Sehingga ketika nanti saya klik link itu langsung terbuka di entah Instagram atau YouTube gitu. Ya. Itu nih Bapak Ibu. Kemudian yang LK2 cukup jelas ya Bapak Ibu. Kemudian LK3, untuk LK3 itu Bapak Ibu bekerja secara kelompok. Nanti di Kolabjar Bapak Ibu sudah dikelompokkan dan sudah ada ketuanya gitu Bapak Ibu. Untuk ketua itu sementara saya tentukan gantian ketuanya. Sehingga nanti Bapak Ibu punya kesempatan untuk menunjukkan nilai kepemimpinan. Karena nilainya salah satunya adalah kepemimpinan. Ya. Nah, untuk LK3 Bapak Ibu diminta untuk berdiskusi, maka diskusinya nanti mungkin masih bisa berlanjut di Zoom. Ya, tentu saya keluar dulu. Atau kalau itu sudah di stop, maka Bapak Ibu bisa diskusi entah di grup WA atau apa. Atau Zoom buka sendiri secara minimalis dengan 5 anggota. Ya. Nah, Bapak Ibu diminta untuk ini mengidentifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di instansi unit kerja Anda terkait implementasi MP, ya, mata pelatihan. Kemudian untuk manajemen ASN itu minimal 3 isu dan smart ASN itu minimal 4 isu, ya, karena kaitannya dengan 4 pilar itu. Nah, untuk kelompok 1 itu hanya berdiskusi tentang manajemen ASN, ya, yaitu tentang kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik dan sistem merit. Sedangkan untuk kelompok 2, ya, itu tentang smart ASN, yaitu 4 pilar digital, digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety, ya.
Nah, kemudian tuliskan isu-isu tersebut ya, dengan mendeskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Uraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Hasil identifikasi dan deskripsi tersebut dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 10 lembar. ya Bapak Ibu ya. Paling banyak Mm-mm. maksimalnya. Jangan lebih loh ya. Nanti Siap. kalau kebanyakan Bu Budi yang pusing ini. Paling Siap, Bu. banyak 10 lembar kertas A4. Huruf kalibri ukuran 12 spasi 1,5. Cukup jelas? Jelas. Dibuat menggunakan Microsoft Word atau PowerPoint atau Canva atau yang lainnya. Berarti kalau ya menyesuaikan di Bapak Ibu, karena di sini itu kan paling banyak 10 lembar, maka kalau PowerPoint ya nanti jangan sesuaikan. Ya, Canva boleh. Bentuknya PDF. Hasil diskusi kelompok upload di Collabjar. Waktu pembuatan H10, waktu pengumpulan juga H10 pukul 21. Cukup jelas Bapak Ibu? Nah, sekarang saya ingin salah satu itu membuka Collabjar. Supaya saya bisa melihat posisi di peserta itu seperti apa. Monggo. Siapa yang sudah siap berhadapan dengan internet? Ini pasti semua berhadapan dengan internet ya, karena Zoom. Siapa yang ingin share? Collabjar? Coba saya tak share. Ya, biar agak cepat karena kalau di Oh, kelompok udah. satu tuh tadi ada kekeliruan. Takutnya di sini juga iya. Nah, oke, ini siapa ini? Siapa yang share? Pak Jihad apa ya? Pak Jihad Arif. Jihad. Pak Hah? Gunarto, Pak Pak Jihad. Gunarto. Pak Jihad Arif di screen saya. Siapa? Saya, Bu. Jihad Pak Arif. Jihad. Pak Jihad ya. Oke. Mm-mm. Monggo, sebentar. Hari ke-10. Nah, coba yang tugas individu diklik dulu. Ya, filenya tolong di-download, kemudian dibuka. Ternyata agak lemot ya Pak Jihad ya. Itu sudah saya buka, Bu, yang LK1. Oh, berarti stop share dulu, kemudian masuk lagi. Nih. Tapi sudah, sebentar, tidak usah stop. Jangan betul, LK1. Dan di Nggih, bawahnya ada LK2 ya. ini di sini cuma tertera LK1 gitu. Oh, ada Bu LK2. Mohon maaf Nah, di bawahnya. alhamdulillah sudah betul. Sekarang kembali Pak, bawah itu. Tolong dilihat yang kelompok. Kelompok. Ya, yang kelompok. Yang ini ya, Bu ya? Heeh. Nah, oh sudah betul sepertinya. Coba lihat filenya, Pak. Terus dibuka. LK3, Bu. Alhamdulillah. Berarti yang keliru tadi kelompok 1. Agak fatal tadi, tapi alhamdulillah ada solusinya. Baik, Bapak Ibu. Ini tentang penjelasan tugas sudah selesai. Boleh ditutup, Pak? Nggih. Iya. Nah, ini namanya
ibaratnya kalau percobaan pertama itu normal agak gagal ya Bapak Ibu. Nanti yang kedua itu baru, oh ya gini-gini. Jadi tadi yang agak kekeliru itu kelompok 1. Alhamdulillah yang ini sudah beres. Baik Bapak Ibu, sebentar. Kita mau melanjutkan materinya dulu. Oke, tadi sudah. Tentang tugasnya sudah jelas ya Bapak Ibu? Maaf Bu, untuk Ya. tugas yang kelompok saya boleh nanya Bu. Heeh. Nah, Boleh apa? tadi boleh menanyakan tentang tugas kelompok. Boleh. Ya, Pak Gun. yang G saya Bu. Ya. Soalnya kan tadi ada kelompok 1, kelompok 2. Sedangkan Iya. kita di sini kan kelompok 2 sama kelompok 4 ya Bu ya. Kalau nggak salah. Oh, Di kelompok sini. enggak Pak. Nggih, terus gimana? Oke, terus nah itu pembagian dibagi kelompok kecil lagi apa gimana ya Bu ya? Iya, betul. Kita Ya. kan ini posisinya kan kelompok 2. Kalau 2. Ya, Oke. kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu nanti akan dibagi menjadi, kalau saya namanya sub kelompok 1 dan sub kelompok 2. Tapi kalau di Kolabser itu namanya tetap kelompok 1 dan kelompok 2. Gitu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 untuk kelompok 2. Jadi ibaratnya kalau di digit itu kita kan 2. Nah, nanti terjadi 2.1 dan 2.2. Pak Gun seperti kemarin Pak Gun. Jadi 2A dan 2B gitu. Hmm. Iya. Ya, tapi di sana tetap 1 dan 2 nggih, di Oke. Kolabser itu. Ya. Baik, Pak Gun itu masuk di kelompok berapa ya? Nanti. Saya 2A. di 2A. 21. 2, 2A 21. berarti yang iya. Oh, nggih, nggih. Ngoten nggih? Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Untuk tugas kelompok itu kan yang upload cukup 1 orang kan? Pak Gun Oke, sebagai ketua. 1. Oh ya Pak Gun ya Biasanya nanti. ketuanya. Nggih. Oke. Kalau perlu nanti setelah upload di screenshot berikan ke temannya biar temannya juga apa namanya yakin Siap. gitu. Oke. Siapa tahu kalau ada masalah terus bisa membantu itu. Siap. Baik Pak, Bu. Ke itu belum selesai loh ya. Bapak Ibu tugasnya 3, kira-kira jam 21 sudah selesai. Insya Allah bisa Bu. Tetap Nah, semangat. bagus. Nggih. Jangan lupa panjenengan sedang membahas tentang SMART ASN. Ya, ketika berhadapan dengan 3 masalah, ini kan 3 masalah kan, ditambah harus diskusi, maka pergunakan seluruh fasilitas yang jenengan miliki. Ya, jenengan sudah punya modul berupa print out ataupun file. Kalau kurang yakin lagi, cari perpustakaan Maya. Ada tuh Bapak Ibu? Bantuan Maya ada? Ada Bu. Ada. Pergunakan ya Bapak Ibu, supaya tugas jenengan itu terbantu dan bisa selesai dengan tepat waktu, dan jenengan juga tidak terlalu, bebannya terlalu berat. Ya, Nek, saran saya seperti itu. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk ini kan tadi sudah. Ya. Nah, ini sudah juga. Nah, sampai di sini kita tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan masih ada waktu 2 menit plus 15 ya. Ya. Bapak Ibu coba sekarang masuk ke yground.com/join ya. Kemudian bentar saya kopikan saja nggih. Nah, mudah-mudahan jenengan bisa langsung masuk. Kemudian silahkan dikerjakan. Ya. Nah, ini coba. Langsung dikerjakan ya Bapak Ibu. Yground. Join kodenya apa Ibu? Kodenya Bu. Kodenya, oke, kodenya. Bentar, saya share dulu ya. 11.
Mm-mm. Ya. 11295836. 11295836. 1129. Oke, Saya share di chat aja. Bentar. Udah nggih ya? 5836. Mm-mm. Nah, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah gabung semua? Saya kok belum bisa masuk ya, Bu? Oh, lah apa kendalanya? Kode game tidak valid atas Tidak nama. valid. Invalid ya, Bu? Iya. Bentar. Oke. Sini. Bentar Bapak Ibu. Coba. Bentar. Share dulu. Copy link saja nggih? Coba. Nah, yang itu bisa enggak, Bapak Ibu? Bisa masuk, Bu? Bisa? Bisa langsung apa namanya? Ada join tuh gitu? Halo? Langsung masuk di question. Oh ya. Coba kita mulai. Kamu. Kemudian coba. Ya. Kodenya, Bapak Ibu sudah punya kodenya? Kodenya baru ya? Nih. Kodenya ini nggih Bapak Ibu. 776199. Bisa masuk semua? Saya belum, Bu. Belum bisa. Bisa, Bu. Saya juga Bisa. belum, Bu. Hah? Ada yang sudah bisa belum? Belum, Bu. Belum ada. Hmm. Meminta. Saya kok Nah, bisa ya? sudah ada ini. Ini Saya tampilan pertamanya school ya, Bu? Ya? School work sama personal use atau bukan ya, Bu? Coba di share screen. Ini juga termasuk pengetahuan IT juga, ya. Digital literasi juga nih. Coba salah satu share screen. Izin share, Bu, ya? Ya. Ini nama background-nya asparagus asli bukan? Benar. Nama background-nya. Oh, ini. Coba pakai ini, Bu. Bentar. Nah, Lowongan. ini punya siapa Ini Gus Arif, Bu. Oh ya, sudah berhasil. Nggih. Berarti Pakai benar link yang bawah, yang di chat ya? yang di chat room, yang nomor 2 dari paling bawah. Password kodenya 776199, Bu. Bapak Ibu. Nggih. Tadi saya tidak 2. pakai password ya, Bu. Hmm? Langsung use activity. Use Ini ada ya. activity. Iya. Salah. Coba ulangi yang Tapi belum bisa masuk. Klik link yang ada di chat room.
nomor 2 dari bawah, ya, kodenya 776199. Karena kadang-kadang, Izin share lagi, Bu. apanya? Izin share lagi. Boleh, ya, monggo. Ya, Ya, tadi setelah klik link itu munculnya ini, Bu. ya. Terus saya klik Coba. yang ini, Nah, use. sebentar, belum muncul. Nah, ini, nggih. Terus saya klik yang use ini. Sebelah preview. Oh, sebentar, harusnya nggak muncul seperti itu. Sebentar, Pak. Bentar ya. Terus muncul ini. Muncul? Harusnya tidak itu ya. Harusnya langsung penuh. Sebentar, Pak. Apakah ada kekeliruan di sini? Preview. Nah, harusnya itu wujudnya langsung kelihatan nih, Bapak Ibu. Langsung kelihatan utuh. Bentar. Saya akan Bu, lihat. izin share screen. Ini benar enggak? Iya. Sebagai Monggo. Bu. Mm-mm. Seperti ini, Bu. Iya, betul. Jangan pakai link yang mana? Pakai link paling atas, kemudian pakai 77 yang bawah itu. Oh, dia memang kadang-kadang kode itu ganti-ganti kan? Hei, Kodenya Bapak yang Ibu, bawah. ini Bu Bu Sinten. Bu Hesti, Hesti. Nggih. Bapak Ibu, sebentar ini tak delete aja yang ini. Nah, silahkan pakai link yang http wayground.com join. Nah, kemudian passwordnya 776199. Ngoten nggih? Nah, ini alhamdulillah Ini saya berarti. stop ya, Bu ya. 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 Nggih. Ini berarti saya lanjutkan game ya, Bu ya, atau mulai dari awal? Tadi saya sempat buka. Iya. Bentar. Itu ada namanya enggak Bu Esti nanti? Jenet? Namanya tadi Tadi tuh ada. nggak bisa ganti, Asparagus Asril gitu. Iya. Oh, itu. Iya. Mungkin Mau kemarin saya saya ganti nggak settingannya, bisa. settingannya mungkin belum selesai. Oh gitu. Ya, enggak apa-apa. Enggak Ini apa-apa. lanjutkan aja saya. Lanjut saja. Oh, iya. Silahkan ya, sudah berhasil langsung Iya. mengerjakan, nggih? Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami saya juga terima kasih. Ya, monggo silahkan. Bapak Ibu. Mhm. Ibu, maaf. Ini kok di tampilannya Ya. masih ada menunggu guru memulai, nggih? Atau punya Bentar, saya teman-teman tunjuk bagaimana? lagi. Biasanya Sama. klik dari Sama ya? fiturnya mungkin menunggu ibu untuk Iya, memulai. menunggu bu guru Waiting for the memulai. harus itu ya. Belum dimulai, masih menunggu. Iya, menunggu guru memulai gitu. Mulai. Nah, Kalau sekarang? Sekarang masih? Masih sama. masih sama Bu, waiting for the host to start.
Ini sebentar Bapak Ibu. Ini termasuk dari 4 pilar. Ini termasuk apa ini Bapak Ibu? Nah, ini sudah ada yang mengisi-mengisi, sudah ada yang masuk ya? Cuma untuk startnya itu Bapak Ibu saya kalau saya share screen nanti jawabannya kelihatan semua ya. Bentar. Biasanya itu kan ada start now ya Bapak Ibu ya. Ya, startnya Start nggak ada. now. Cuma ketika start now itu select kelas, akomodasi, klasik mode. Nanti kalau saya start lagi, passwordnya itu ganti lagi Bapak Ibu. Coba ya. Bentar, saya share screen dulu. Nanti ngantuk. Siapa ini yang ngantuk ini? Nah, ini loh, Bapak Ibu. Nah, ketika saya klik start, itu nanti akan minta password lagi. Gimana, Bapak Ibu? Saya tawarkan dulu, ya. Coba ya. Bismillah. Nah, ini muncul lagi kan? Ya enggak, Bapak Ibu? Muncul baru lagi ini. Ini termasuk dari 4 pilar literasi digital. Ini termasuk di bagian apa? Digital Skill, skill. Bu. Skill nggak Iya, sih, Bu? betul. Skill, betul. Nah, di Iya. sini ternyata karena saya sudah lama banget tidak pakai, ditambah ini ganti dengan background itu ya, itu ternyata ada sedikit kendala. Nah, sebentar. Nah, ini coba saya start nih Bapak Ibu. Ibu. Nah, ini coba jenengan tapi gabungnya pakai kode ini. Join myquiz.com, kemudian nanti pakai ini kodenya. Bisa enggak coba? Ini sambil kita uji coba, nanti misalnya hari Selasa kalau kita pakai lagi ini kan sudah lancar itu. Ya, satu ini durian Dracula, Sikori Kastain. Ya, nanti sambil diingat-ingat namanya ya. Oke, ini baru 2, 3. Ya. Besok kalau kita pakai lagi akan saya setting sehingga namanya sendiri. Oke, 5 Mohon maaf, Bu, pakai link detik. yang mana ya, Bu? Linknya ini pakai aja. Buka di internet, di Iya, Google, join my iya, quiz. Atau kalau jangan punya apa namanya scan QR, ya, join heeh, my quiz ya, oke. kemudian nanti setelah itu akan muncul ini. Bisa muncul? Soalnya di layar saya tuh nggak nampak gitu, Bu. Ini apa namanya? Screen punya jenengan gitu, Bu. Oh, kok bisa Iya. tidak muncul? Jadi munculnya cuman yang buat tadi gitu loh. Jadi sedikit bingung saya. Ini Pak Sinten, Nyarol Pak Bandungnya Imam Pak Pak ya? ini, Bu. Imam. Bu, coba yang lain Muncul. Muncul. muncul Iya, nggak? Bandungan. Ini Muncul. sinyal. Berarti jenengan, heeh, Tadi sudah mencoba heeh. keluar dari ROM terus masuk Hmm. lagi ternyata masih gini Oke, kayak sekarang kita gitu. mulai dulu ya. Tidak apa-apa, nanti sambil latihan, diteruskan. Saya akan start, ya. Oke. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Nah, 3, 2. untuk yang belum bisa Tuh, masih berjuang mulai. ya. Ya. Oke, karena kini waktunya sudah jam 11 lebih 8. Iya. Udah.
Upayakan selesai 3 menit ya, Bapak Ibu, karena kita jam 11 berapa tuh? 11 berapa sebentar? 11 11.15 Bu. 15 harus selesai ya? Ini akan kita persiapan Jumatan. Nah, oke Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu mengingat Saya udah selesai, Bu. ini sudah jam 11.14, saya akhirin ya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa eh, poin tertinggi itu sementara Vanilla Valjen. Siapa ini? Vanilla Valjen. Halo? Bu.
skornya. Saya, iya, Untuk Vanilla Falcin siapa ini? saya Bu Ludi, Hmm? Ludi. Bentar, saya akhiri dulu. Bentar, bentar. Oregano, akor. Saya akor, Bu. Bentar, bentar. Saya tulis dulu. Iya. Plum, radis. Iya, Bu. Untuk vanilla siapa? Saya Bu Ludi. Saya itu bentar. Nah, ini sambil kita lihat ya. Vanilla siapa saya itu? Ludi Bu, Ludi. Ludi, ya, Nggih. Ludi. Kemudian Kolar siapa? Ah, tadi siapa lagi tuh? Enggak apa-apa, nggih, nanti saya bisa melihat hasilnya. Tapi kalau yang tadi sementara itu vanilla, oregano, kemudian akor, Akor saya plum, radis, tapi ternyata tiba-tiba bilang. eh kok siapa tadi? Kolat. Itu di posisi 1. Tidak apa-apa nggih Bapak Ibu. Review question. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, apa kesimpulan Bapak Ibu ketika kita bermain ini? Coba. Sebentar aja. Berapa detik aja. Agak Ya, cepat. saya Ya, ya, Pak Bu ya. Gunarto. Ya, jadi kita jadi tahu tentang apa ASN seperti apa, terus tadi aturan-aturan CPN, Ya. PNS, ASN itu siapa aja. Oke, besok kita akan Insya Allah, bermain Bu. lagi. ASN itu terdiri dari PNS dan Ya, P3K. alhamdulillah. Itu aja sih, Bu. Oke, mudah-mudahan nanti tertanam di ingatan ya. Kemudian kesan dari proses pembelajaran game. 1 orang saja. Waktunya cepat, Bu. Mana? Siapa? Selain Pak Gun. Ayo, Melatih siapa? berpikir cepat dan taktis, Bu. Pak Jihad. Ya. Nah, baik, itu saja. Tapi saya boleh komen sedikit nih. Untuk ASN itu memang harus adaptasi dengan cepat. Ketika ada tuntutan ini. Nah, termasuk saya juga, iya Bapak Ibu. Ya, ternyata kan masih agak gaptek-gaptek. Nah, mudah-mudahan besok untuk pertemuan yang kedua kita sudah lancar nih Bapak Ibu. Kita akan bermain mungkin pakai ini atau yang lainnya lagi. Baik Bapak Ibu, untuk materi ini meskipun belum tuntas semuanya, tapi target sudah tercapai. Nah, untuk itu Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan sebelum kita akhiri, karena Bapak-Bapak juga butuh Jumatan. Bapak Ibu sekalian, semuanya, jangan lupa setelah ini, mungkin Ibu-Ibu agak free ya, itu mulai untuk mengerjakan tugas individu dulu, ya. Kemudian nanti ketika Bapak-Bapak sudah selesai Jumatan, segera masuk untuk berdiskusi tugas masing-masing. Kemudian diupload di terakhir jam 21. Oke? Ya, semangat ya. Karena semangat itu akan mendongkrak tubuh kita dan juga mindset kita bahwa ini sesuatu yang memang harus kita kerjakan, upayakan dengan senang hati, ya. Sehingga nanti jenengan tetap semangat. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada pertanyaan tidak sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, jika ada kurang lebihnya, kalau ada kurang Bapak Ibu itu nanti saya minta untuk baca lagi, ya cermati lagi. Kemudian kalau ada Lebih, lebihnya, ya ambil aja. ambil saja, tapi yang baik ya, jangan yang jelek-jelek. Baik Bapak Ibu, Mas Molasin ini kalau sudah selesai, ya monggo. Ye. Terima kasih pada Ibu Budi Lestari yang telah membersamai dari pagi hingga siang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pemahaman, pembelajaran bekal untuk menempuh ASN yang seutuhnya. Terima kasih Bu Budi. Amin. Ketemu lagi di hari Senin. Bu Budi. Sami-sami. Ketemu lagi hari Senin. Oke. Baik, terima kasih Bu Budi. Bapak Ibu siap Hari semua. ini hari Jumat ya. Ya, Iya. Tadi pantunnya sudah lari saya. Hari ini hari cakep. Jumat. Gitu.
gitu aja. Siapkan Jumatan kita. Nggih. Ya, hari Jumat. Mm. Baik, terima kasih Bu Budi. Mari kita akhiri bersama para Mm. peserta dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. laki-laki silakan untuk siap Jumatan. Untuk yang ibu barangkali tetap ini grup ini bisa dipakai 24 jam ya. Jadi jam Bagus berapapun nih. bisa dipakai Nggih, untuk nggih. komunikasi. Yang penting tidak usah direkod kalau untuk pembelajaran mandiri. Iya. Oke, terima kasih Bu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin live ya, Mas. Iya, monggo. Hmm.